Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu balahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir. Maksudnya ini orang Yahudi dan orang Nasrani. Ittakhadha gawe sapa Allah Gusti Allah Ta'ala gawe waladan ing anak. Subhanahu maha suci Gusti Allah saking putra. Balau balik iku lahu kagungane Allah apa ma barang pisamawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan ing dalem bumi. Kulun utai sakabehane perkara lahu marang Allah iku konituna padha tunduk kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 116. Ayat ini masih bertema tindakan menghalangi orang beribadah. Jadi tindakan menghalangi orang beribadah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 116, pengakuan lisan dan hati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, pengakuannya begini, bahwa Allah mempunyai anak. Nah, orang Yahudi mengatakan begini, Uzair putra Allah. Sedang orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih putra Allah. Itu ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani juga berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Surat At-Taubah ayat 30. Kedua kepercayaan itu pada dasarnya adalah sama. Sama apanya? Sama-sama menyatakan orang Yahudi dan orang Nasrani bahwa Allah itu mempunyai anak. Berarti ini kan menyekutukan Allah, orang Yahudi Nasrani itu. Nah, Allah kalau punya anak berarti mempersekutukan Allah. Iya. Kok berani menyatakan bahwa Allah memerlukan pembantu dalam mengurus alam ini? Kan punya anak. Soalnya punya keturunan kerajaan itu. Ini menyatakan bahwa Allah mempunyai suatu cita-cita dan cita-cita itu akan dilanjutkan oleh putra-putranya Allah seandainya Allah itu tidak ada atau mati. Jadi akal-akalan orang Yahudi Nasrani itu. Jadi kita di situ ada jelas, dengan jelas kepercayaan dan ucapan orang-orang kafir itu Yahudi Nasrani yang ucapannya seperti itu tidak benar. Jelas atau tidak benar. Mengherankanlah, kok terlalu berani
Allah punya anak itu kan berarti punya istri orang. Itu orang Jawa itu orang edan, orang Jawa. Cara bahasa Arab majnun itu. Maha suci Allah subhanallah dari perkataan-perkataan yang demikian itu. Jelas tidak mungkin Allah suci dari itu. Jelas. Allah tidak memerlukan sesuatu apapun. Allah tidak memerlukan sesuatu apapun, belas tidak perlu. Tidak memerlukan penolong, tidak perlu memerlukan pembantu dalam melaksanakan suatu urusan-urusannya. Dan tidak butuh. Tidak memerlukan sesuatu apapun untuk melanjutkan kehendaknya Allah. Kerajaan Allah tidak perlu generasi-generasi. Pangeran, raja-raja, tidak. Allah tidak butuh. Karena apa? Allah kan kekal. Allah itu kekal, tidak berkesudahan, titik, tidak mampu akal kita, pokoknya pasrah. Allah itu tidak berkesudahan. Maka diwajibkan anak kita sifat wajib Rasul, sifat wajib Allah, sifat mustahil Rasul, sifat mustahil Allah. 50 sifat itu harus dihafalkan itu. Ditambah Asmaul Husna. Lebih bagus. Dari perkataan Maha Suci Allah itu kita pahami bahwa pengakuan orang-orang Yahudi dan pengakuan orang Nasrani tentang Allah kok mempunyai anak adalah pengakuan yang dinilai sebagai dosa besar. Karena itulah bagi hamba-hambanya yang terlanjur ini, mungkin kita ada yang terlanjur atau masa kecilnya di lingkungan yang non-Islam, Allah punya anak. Allah punya anak. Nah itu cepat-cepat bertobat. Harus cepat-cepat bertobat. Menyatakan kepada Allah, Allah tidak punya anak. Bertobat. Memang kalau mau bertobat, Allah akan mengampuni dosa orang itu. Dosa pada kita kalau kita awal-awalnya punya kepercayaan Allah punya anak, nah itu kita harus bertobat. Memang keimanan itu tidak semulus proses itu, ada proses. Akhir ayat ini memberi pengertian bahwa Allah hendak membersihkan dirinya dari perkataan orang-orang kafir itu. Allah menyatakan demikian, subhanallah, semata-mata untuk menjaga hak hamba-hambanya, membersihkan kepercayaan hamba-hambanya yang dapat merugikan mereka itu hambanya di dunia dan akhirat nanti. Itulah. Maka dari itu kita sering membaca subhanallah, 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 subhanallah itu. Maha suci Allah dari hal yang tidak benar. Bahkan Allah menegaskan bahwa seluruh alam itu adalah milik Allah. Kita ini juga milik Allah, kadang-kadang lupa. Sering sholat tidak memahami baca apa itu doa iftitah itu loh, kabir walhamdulillah katsir oleh buku atau asila. Kita ini menghadap Allah itu saja kadang lupa. Maka dari itu yakinlah seluruh alam dan isinya adalah milik Allah, berada di bawah kekuasaan Allah, di bawah genggaman Allah. Kita ini harus yakin kita ini hidupnya digenggamkan Allah. Maka tidak boleh aku berarti juga Allah, tidak boleh, kita makhluk. Tidak satu pun yang dapat mengurangi kehendaknya Allah, dan tidak ada satu pun yang dapat mengekalkannya. Tidak ada. Semua patuh dan tunduk kepada Allah. Semua patuh dan tunduk kepada Allah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.